warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa kajianmu yang berbahagia, dari Masjid Manarul Ilmi Unima Universitas Muhammadiyah Magelang, saya kali ini akan menyampaikan satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang intinya Nabi bersabda bahwa ada hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Yang pertama, an yuhsinasmahu wa adabahu wa 'allamahul kitabah. Yang pertama adalah orang tua punya tanggung jawab untuk memberi nama yang baik. Nama yang baik itu adalah doa dan harapan dari orang tua kepada anaknya. Setiap orang tua pasti punya harapan dengan nama itu agar menjadi baik anaknya itu. Meskipun saya sendiri tidak tahu nama Jumari itu artinya apa itu. Saya boleh jadi dulu bapak dan simbok saya itu kan karena orang Jawa, ya pakai konotasi Jawa. Mungkin Jumari itu artinya nek keju bendang mari gitu. Artinya kan supaya apa? Supaya kalau ada masalah itu bisa segera terselesaikan. Maka memberi nama yang baik itu ya semacam menanamkan gagasan yang cemerlang pada anak-anaknya supaya bisa dicapai. Kemudian yang kedua, mengajari adab yang baik. Adab itu perkara yang sangat menentukan dan itu ditempatkan pada urutan yang kedua. Setelah diberi bekal dengan memiliki gagasan yang cemerlang, kemudian adab. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus utamanya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Dan pada setiap zaman persoalan akhlak ini menjadi masalah sosial yang sangat serius. Oleh karena itu para orang tua diberi tanggung jawab untuk memberikan pendidikan adab yang baik bagi anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, orang tua punya tanggung jawab untuk mengajarkan baca tulis. Artinya untuk menyekolahkan, baik diajari sendiri maupun dididik lewat sekolah atau madrasah sampai ke perguruan tinggi. Itu tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan keilmuan bagi anak-anaknya. Kemudian yang keempat, orang tua punya tanggung jawab pula, oleh Rasul dikatakan dengan mengajari berenang. Jadi mengajari berenang itu ya bisa jadi memang anak-anak dilatih untuk renang. Boleh jadi sejak kecil dibiasakan dicemplungkan kolam gitu. Nah, kalau anak itu nyemplung banyu nggak bisa berenang, ya dia akan mati gitu. Nah, oleh karena itu spirit dari mengajari berenang adalah spirit mengajari anak untuk bisa bertahan hidup. Nah, bertahan hidup dalam situasi yang bagaimanapun. Kalau tidak dididik sejak awal, anak mungkin mudah putus asa menghadapi masalah. Maka orang tua punya tanggung jawab untuk mengajari anak agar bisa bertahan hidup. Kemudian yang kelima, mengajari memanah. Ya boleh jadi memang diajari memanah betul, tetapi ada semangat lain atau inspirasi tersembunyi dari mengajari memanah itu, yakni mengajari anak agar senantiasa istiqomah, agar senantiasa fokus dan serius pada cita-cita yang dikehendaki. Tidak mudah pindah ke lain hati, tidak mudah goyah imannya, tidak mudah goyah pendiriannya menghadapi berbagai sumber informasi yang
datangnya sering tidak terduga. Nah, itu. Jadi mengajari memanah itu ya inspirasi tersembunyinya agar anak dididik supaya berpegang teguh pada pendiriannya, pada keimanannya, pada akidahnya, pada agamanya, sehingga tidak mudah goyah dan tidak mudah pindah ke lain hati. Kemudian yang keenam, orang tua diperintahkan supaya hanya memberi rezeki yang baik-baik saja. Memberi yang rezeki yang baik-baik saja itu maknanya lebih luas dari sekedar memberi makan, memberi biaya hidup, tetapi juga dalam mengarahkan anak-anak kita dalam mencari pekerjaan. Jangan sampai mencari pekerjaan atau ma'isyah itu menempuh jalan yang tidak benar. Misalnya dengan KKN, kolusi atau nepotisme, dan lain-lain, itu tidak boleh terjadi. Atau untuk bisa mendapatkan pekerjaan dengan cara menyuap, apapun istilahnya, itu juga tidak dibenarkan. Itu sebab akan menjadikan sang anak mendapatkan rezeki yang tidak thayyib. Dan yang terakhir, kedua orang tua punya tanggung jawab untuk mengantarkan ke jenjang pernikahan setelah jelas jodohnya. Pemirsa yang berbahagia, jadi tanggung jawab orang tua itu sampai mengantarkan anak-anaknya ke jenjang pernikahan. Nah, setelah menikah, biarkan anak kita dipimpin, dibimbing, dididik oleh suaminya, sehingga menjadi keluarga yang mandiri, keluarga yang bertanggung jawab. Orang tua jangan sampai banyak campur tangan terhadap persoalan keluarga anak-anaknya. Biar mereka secara dewasa menyelesaikan masalah-masalahnya yang dihadapinya. Dan sebagai anak ketika sudah menikah, jangan cengeng, jangan mudah purik. Nah, kalau bahasa Jawa itu purik. Jadi istri kongslet dengan suaminya, atau ada masalah dengan suaminya, tiba-tiba purik kembali ke orang tuanya, wadul kepada orang tuanya. Itu namanya belum siap berkeluarga. Nah, kalau sudah berkeluarga, ya segala persoalan diselesaikan berdua. Kalau bisa jangan sampai melibatkan orang tua. Kalau ada masalah sampai melibatkan orang tua atau mertua, itu artinya persoalannya sudah sangat serius. Itu jangan sampai terjadi. Itu saja, mudah-mudahan para orang tua kita bersama itu bisa memenuhi pesan Rasulullah SAW, memenuhi hak anak yang menjadi tanggung jawab orang tua. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rajai, ya rajai, ya rajai.